Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan melakukan proses penyuntikan dengan menggunakan vial dengan metode penyuntikan intrakutan atau intradermal. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan alat dan bahannya, yakni vial, kemudian spoit atau suntikan dengan ukuran 1 cc dan jarum suntik nomor 18. Kemudian saya juga menggunakan alcohol swab dan menggunakan handscoon. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan penyuntikan intrakutan kepada Ibu dengan menggunakan vial. Jadi ini tujuannya adalah untuk tahu apakah Ibu alergi sama obat yang akan kami suntikan atau tidak. Dan mungkin nanti akan sedikit nyeri dan setiap tindakan akan menimbulkan beberapa resiko. Apakah Ibu bersedia? Iya Dok. Oke, baik. Ibu mau Bu tangannya. Jadi tangan Ibu yang seperti ini. Namun sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan dan memakai handscoon terlebih dahulu ya Bu. Langkah pertama adalah kita harus memastikan bahwa kita sudah membuka penutup logam dari vial agar bagian karetnya itu nampak. Setelah itu kita ambil kas alkohol, kemudian kita gosokkan pada bagian karet dari vial. Lalu kita buang. Setelah itu kita buka penutup jarum suntik, lalu kita tarik bagian pengisap dari jarum suntik sesuai dengan dosis nanti yang kita akan ambil, di mana ini berguna untuk mengumpulkan udaranya. Setelah itu kita suntikan pada vial. Kita miringkan seperti ini. Lalu kita ambil sesuai dengan dosis yang kita perlukan. Setelah itu kita keluarkan. Lalu kita bisa sentil-sentil bagian dari spoit. Setelah sudah tidak ada gelembung atau udara pada spoit, maka kita bisa menyuntikannya pada pasien. Di sini saya akan melakukan penyuntikan secara intrakutan. Mohon maaf ya Ibu. Penyuntikan intrakutan itu kita memposisikan sudut dari suntik dengan bagian tubuh pasien, yakni 10 sampai dengan 15 derajat. Usahakan agar tidak ada pakaian dari pasien yang menutupi bagian yang akan disuntik. Lalu kita tentukan sepertiga dari lipatan siku. Setelah itu kita ambil kas alkohol, dan kita usap pada bagian yang ingin disuntik seperti ini. Setelah itu kita bisa menyuntikkan pada pasien dengan sudut 10 sampai dengan 15 derajat. Setelah selesai menyuntikan, maka kita harus cepat-cepat mengambil kasa dan menarik. Lalu kita tutup. Lalu kita simpan pada wadah. Penyuntikan intrakutan ini kita tidak boleh melakukan pemijatan pada daerah yang disuntik. Dan penyuntikan intrakutan atau intradermal ini dikatakan berhasil apabila terbentuk suatu gelembung. Setelah melakukan penyuntikan, maka kita bisa merapikan pasien, kemudian merapikan alat-alat yang telah tadi digunakan. Lalu saya akan mencuci tangan dan melepaskan handscoon. Setelah mencuci tangan dan melepaskan handscoon, alhamdulillah proses penyuntikan kepada pasien sudah selesai.